Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir di channel Jawir Audio System, channel yang mengupas tuntas dan mereview seputar audio system. Oke teman-teman, di video kali ini Mr. Jawir akan men-unboxing. Ya, sudah nampak teman-teman ya. Sudah nampak yang mana ini adalah mixer 16 channel dari Zeta Pro ya, yang sedang viral untuk saat ini dengan super pattern 16 channel. Oke, yang mana untuk Zeta Pro ini adalah pesanan dari Bang Slamet dari Jambi. Nama sound system profesionalnya adalah Slamet Jaya Audio. Wah, teman-teman bisa call-in nanti dicari aja di Jambi seperti apa penampakannya, nanti teman-teman di Jambi bisa lihat di sana. Sebelum kita packing dan kita kirim terbangkan ke sana, kita akan tes dan review ya, biar teman-teman kurang lebih tahu gambarannya seperti apa sih kualitas atau fitur-fitur yang diberikan yang sehingga menjanjikan ya dari Zeta Pro ini. Oke, sebelum kita buka, yang mana ini adalah Zeta Pro original. Zeta Pro original, garansi Zeta Pro. Jadi gini ya, teman-teman perlu ketahui, Jawir tidak menyediakan untuk Zeta Pro yang KW ya. Jadi tetap yang original, garansi dari Zeta Pro. Bila mana teman-teman bisa terjadi kendala pada satu pakaian dalam 1 bulan, itu akan ditukar untuk perangkatnya tanpa harus diservis. Tapi kalau untuk servisnya itu kurang lebih selama 1 tahun. Oke, kita bongkar isinya apa aja di dalamnya ya. Kita langsung bongkar. Ini masih segelan dari Zeta Pro. Kurang lebih bentuk segelnya seperti ini teman-teman. Bisa mendekat nggak apa-apa. Yang mana ini adalah segel dari Zeta Pro ya, untuk atas bawahnya. Kita simpan dulu untuk ini karena tajam. Oke, kita bongkar. Yang mana kita dapatkan di sini adalah kitab undang-undang dari Zeta Pro Super Phantom teman-teman ya. Untuk garansinya, garansi dari Zeta Pro, teman-teman bisa lihat. Garansinya dari garansi Zeta Pro ya teman-teman ya. Untuk buku petunjuknya dan kabel USB ke laptop nanti bila mana teman-teman mau melakukan recording atau input dari laptop, bisa langsung menggunakan kabel ini. Kita simpan dulu untuk kitab suci dan undang-undangnya. Kita simpan di sini dan kita keluarkan seperti apa penampakannya ya. Kita taruh di bawah dulu. Dan kita keluarkan. Kurang lebih seperti ini penampakannya sebelum kita bongkar, dan kita langsung bongkar saja. Untuk cara membongkarnya teman-teman perlu gini aja, balik, diberdiriin, dan kita ambil dari atas, dan kita bisa keluarkan dari satu-satunya.
Ini mohon maaf ya teman-teman ya, karena sendiri jadi agak sedikit ribet, tapi tidak masalah. Oke teman-teman, kita singkirkan dulu ya perangkat yang lain. Kita taruh sini. Dan ada tambahan lagi teman-teman, adalah jack AC untuk ke mixer ini ya. Jadi ini nanti kita akan gunakan. Sekilas untuk penampakannya sangat cantik teman-teman ya, dengan warna biru ya kan, ciri khas dari Zeta Pro. Jadi penampilannya sangat cantik sekali, yang mana di sini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mono teman-teman. Jadi sudah tersedia 16 channel mono yang teman-teman bisa gunakan, untuk memenuhi kebutuhan teman-teman ya, memenuhi kebutuhan teman-teman, terutama buat sound system profesional, buat kebutuhan di panggung, untuk mengadakan live itu ya sudah cukup terpenuhi lah. Oke, kita akan cek masing-masing per channel dan kita akan tes kualitas dari reverbnya, karena di sini sudah tersedia 199 DSP digital multi effect. Ini luar biasa nih, digital multi effect yang teman-teman bisa gunakan tanpa harus ada tambahan reverb eksternal. Untuk mereknya Zeta Pro Super Phantom 16, ini adalah Super Phantom originalnya, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan kompresor teman-teman ya, kompresor. Jadi kurang lebih mirip lah sama pendahulunya ya, GT Lab 16, kurang lebih sama. Cuman yang membedakan di sini untuk aux outnya itu ada 5 sama persis, cuma dia sudah menggunakan XLR, tipenya XLR, jadi tidak menggunakan Akai lagi seperti pendahulunya. Kalau pendahulunya masih Akai ya, tapi lain merek teman-teman ya, lain merek. Dan untuk grup juga sama, di sini ada 4, dan untuk mic outnya di sini, lokasinya di sini ya teman-teman ya, lokasinya di situ. Oke, dan untuk phone dan monitor insertnya di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan reverb eksternal bisa dari sini. Oke teman-teman ya, ini Mr. Jarir akan terangkan dulu sekilas sebelum Mr. Jarir coba untuk dari atas ya, dari atas di sini untuk per channel itu ke bawah teman-teman ya, ke bawah, yang mana sudah disediakan untuk tombol phantom ya. Untuk tombol phantom masing-masing per channel itu sudah ada tombol phantomnya. Jadi ini tombol phantom yang mana bila mana teman-teman mau menggunakan mic kondensor yang butuh voltase sekitar 48 volt, jadi harus menggunakan tombol phantom ini, yang mana sudah disediakan per mono, dan disediakan juga untuk ini phantom yang buat semuanya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, otomatis phantom akan nyala semua. Jadi ini fungsinya adalah tombol phantom. Kita lanjut ke masing-masing per mono. Nah, untuk knob nomor ini adalah gain, yang mana gain kita bisa atur di sini teman-teman. Untuk gainnya yang warna merah ini, jadi teman-teman bisa tentukan gainnya dari sini untuk men-setting mic atau input dari eksternal nanti dari sini. Dan ini adalah tombol HPF. HPF itu adalah kepanjangan dari High Pass Filter. Jadi High Pass Filter. Jadi kalau seumpama gainnya terlalu over atau teman-teman tidak bisa mengkontrol untuk gainnya, teman-teman bisa menggunakan HPF ini teman-teman. HPF ini sangat perlu bila mana teman-teman untuk perangkatnya, ya kan, biar perangkat sound system yang lain itu aman, harus digunakan HPF ini teman-teman, biar tidak over gain lah.
Oke, kita lanjut untuk tombol bawahnya. Untuk tombol bawahnya ini adalah knob kompresor, yang mana kompresor ini digunakan untuk mengkompres, yang pastinya untuk mengkompres sumber input yang digunakan, teman-teman. Sumber input yang digunakan. Jadi kalau semua kompresor ini kita gunakan untuk mengkompres, jadi bila mana teman-teman bila mana kan kita tidak tahu ya, masing-masing vokal itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Kalau seumpama teman-teman dapat vokal yang kurang keluar, teman-teman bisa mengurangi untuk kompresnya. Dan kalau terlalu over, dia terlalu teriak-teriaknya tinggi, teman-teman harus menggunakan kompresnya, jadi biar gainnya itu nggak over. Oke, untuk sumber ininya, untuk pengaturan frekuensi di sini disiapkan 4 tombol, yang mana di sini untuk frekuensinya adalah dari berapa ini? Untuk low ya, untuk low sampai high itu ada 4, yang mana untuk low-nya dan middle-nya itu di skala sekitar ya kurang lebih antara 20 Hz sampai 150 Hz, ya kan, itu kita bisa kontrol dari sini. Dan untuk middle high-nya, untuk high filternya itu di sini, teman-teman bisa gunakan dengan 2 knob ini. Jadi untuk seluruh frekuensi sudah bisa teradjust atau tersetting dari 4 knob ini, teman-teman, untuk high, middle, dan low-nya. Oke, low, middle, dan high. Jadi tengah-tengah ini adalah ya antara middle sama high lah. Teman-teman bisa menggunakan tombol ini, knob ini ya, teman-teman ya. Untuk cara settingannya nanti teman-teman bisa kunjungi beranda Mr. Jawir. Cara setting mixer seperti apa yang bagus dan benar menurut Mr. Jawir tentunya ya. Dalam hal ini Mr. Jawir hanya menurut Mr. Jawir. Dan nanti di lain video akan Mr. Jawir sampaikan tutorial atau trik-trik untuk setting biar chestnya lebih enak segala macam. Oke, kita lanjut, jangan kemana-mana dulu ya. Untuk aux-nya, tombol aux-nya di sini sudah disediakan aux 1, aux 2, aux 3, dan aux 4, dan aux 5. Nah, untuk aux 5 ini sendiri adalah untuk kontrol buat untuk efek vokal. Nah, efek vokal menggunakan aux 5. Nanti Mr. Jawir di lain kesempatan akan memberi tips gimana cara untuk efek vokalnya itu lebih ces, ya kan, walaupun tanpa menggunakan reverb eksternal. Oke, untuk prepost sini sudah disediakan, teman-teman ya. Sudah disediakan untuk tombol prepost. Prepost ini untuk mengatur dari ini, teman-teman, dari auxiliary. Jadi ini tombolnya itu mungkin banyak teman-teman yang belum tahu cara menggunakan prepost ini ya. Nanti di lain kesempatan akan Mr. Jawir sampaikan deh. Dan untuk tombol pen yang mana adalah untuk keluaran dari XL, teman-teman ya. Dari keluaran mic out yang mana L dan R itu kita bisa menggunakan tombol pen ini. Kalau ke kiri itu suaranya yang keluar untuk stereo ini lebih dominan ke kiri. Kalau kita putar ke kanan, kita akan mendapatkan suara yang keluar di kanan. Jadi ini fungsinya nanti di monitor lah, kebanyakan buat monitor. Oke, kedua di sini udah disediakan untuk lampu mute. Lampu mute ini kalau semua teman-teman nyalakan, kalau dia nyala berarti untuk fungsi dari keseluruhan ini ya, teman-teman, itu tidak terpakai. Jadi kalau semua teman-teman menggunakan beberapa mic, itu kita bisa menggunakan mute ini biar tidak beradu untuk suaranya. Jadi mute ini penting. Dan peak, jadi diusahakan teman-teman kalau settingan mixer itu jangan sampai peak ini nyala. Peak ini adalah batas gain, teman-teman. Kalau gain sudah over, dia akan merah, dan itu dihindari ya. Teman-teman bisa mengadjust atau menyeting dengan dari gain, kompresor, sampai
potensio geser ini ya, apa namanya ya, namanya adalah apa ya, nanti teman-teman moga aja Mr. Jawir ingat karena di sini nggak ada edit-editan. Dan untuk 6 plus, nah ini kelebihannya 6 plus ini adalah di sini udah ada pembaharuan ya dari yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan dari GT Lab, di sini udah ada LED 6 plus yang mana bila mana teman-teman menaikkan untuk gainnya lebih dari 0 dB ini akan nyala. Jadi teman-teman bisa mengetahui yang dari masing-masing channel ini yang teman-teman boosting itu per channelnya mana aja, teman-teman bisa ketahui dari LED ini teman-teman. Dan 0 dB dan signal. Nah signalnya ini kalau teman-teman menggunakan per channel itu akan nyala di signalnya ini. Oke, untuk feeder ya Allahu Robbi, Mr. Joko lali namanya feeder teman-teman, namanya feeder. Jadi ini potensio geser atau feeder yang mana kalau Mr. Jawi rasakan ya, ini cukup smooth, cukup enak dan nggak ngerasa ngeblayang teman-teman. Sama halnya dengan ini, sama persis rasanya. Ada kan yang kita geser aja kayak nggak kerasa, kalau ini kerasa dan nggak berat tapi nggak ringan juga, tapi smooth dan enak. Jadi pada saat kita mendorong itu kita merasa mendorong. Oke, untuk tombol dari feeder ini cukup futuristik ya, karena bentuknya cukup menarik dengan ada warna putih di tengahnya dan ada ini garis. Jadi ada fungsinya teman-teman. Untuk garis ini adalah untuk melihat batasan dari bawah, dari apa namanya nomor-nomor di bawahnya ini. Jadi patokannya adalah garisnya ini, bukan aksesoris ya, tapi ini ada fungsinya. Dan nomor ini ya, jadi ini adalah nomor dari masing-masing per channel. Oke, untuk bagian tombol kita sudah jelaskan dan kita kembali ke bagian tengah ya, justru yang menurut Mr. Jawir sangat cantik ya untuk desain mixer sekarang itu, karena bentuknya simetris ya kan. Sekilas kayak seakan-akan profesional sekali ya. Yang mana di sini sudah disediakan lampu LED atau layar LED ya, layar LED untuk melihat dari reverb yang kita gunakan dan MP3 yang kita gunakan dari sini. Dan untuk yang tadi untuk kabelnya ya, kita ambil dulu. Kita ambil dulu biar saya terangkan ya. Yang mana di sini sudah disediakan untuk USB ke USB. USB ke USB itu adalah teman-teman bisa colokkan ke sini dan ke laptop atau perangkat lain yang menggunakan USB juga. Yang mana ini untuk tombol ini apa untuk lubang USB ini teman-teman bisa gunakan untuk menginput dari MP3 atau dari kalau teman-teman mau melakukan recording itu bisa dari sini teman-teman, bisa dari sini juga. Oke, di sini sudah seperti biasa ada lampu LED yang mana dari low sampai peaknya sudah ada untuk PFL-nya ya teman-teman ya. Untuk sebelah kiri ada LED power. Kalau teman-teman ini nyala berarti ini nyala. Oke, untuk di sini sudah disediakan untuk 2 RCA yang mana ini untuk fungsinya adalah recording dan input juga. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi untuk bagian sini ada untuk recording dan untuk ini adalah sumber input. Untuk XLR, nah seperti yang Mr. Jawir sampaikan dari awal ya, untuk Super Phantom ini sudah ada perubahan untuk outnya ya kan, udah menggunakan XLR teman-teman. Jadi sudah tidak memakai AK lagi, sama seperti main outnya. Oke, untuk outnya ada 4 auxiliary tambahannya dan grupnya 5, dan untuk grupnya ada 4, mainnya 2. Dan untuk insert sendiri sini disediakan 4 biji 4 lubang dengan model Akai.
Untuk monitor di sini letaknya, dan phone di sini, dan Foot SW. Nah, Foot SW sama aja lah, seperti layaknya kayak monitor juga. Oke, kita kembali ke tema. Di sini sudah disediakan untuk DSP 199, jadi kurang lebih sama seperti pendahulunya ya. Sama seperti pendahulunya. Untuk DSP kurang lebih dari nomor 0 sampai 99 itu sudah ada fitur-fiturnya. Di sini sudah dijelaskan untuk efek dan untuk edit A dan edit B. Nah, untuk mengenai edit A dan edit B, teman-teman menggunakan tombol ini ya. Kalau nanti teman-teman masih kurang mengerti dalam cara menggunakannya, itu teman-teman bisa request saja ke Mr. Jawir, nanti biar tak bikinin cara setting DSP ini ya, biar suaranya itu kayak sound system terkenal gitu teman-teman. Oke, dan di sini sudah disediakan tombol 3, knob 3 ya, yang mana ini untuk mengadjust MP3 teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan MP3 Bluetooth, ya kan, teman-teman bisa menggunakan adjustnya dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini. Cuma 3, yang mana di sini adalah high, middle, dan low. Tapi 3 juga sudah sangat cukup lah, lebih dari cukup lah, karena masing-masing frekuensi sudah diatur dari 3 ini. Untuk nama feeder tengah, yang mana di sini sudah disediakan efek, jadi efek ada letaknya di sini. Dan untuk tip MP3, untuk kontrol volumenya dari sini. Kontrol volumenya dari sini, bukan dari masing-masing mono ini, karena mono-mono ini sudah untuk mengadjust masing-masing lah. Nah, khusus untuk MP3, untuk volumenya dari sini. Dan untuk grup 1 dan grup 2 ada 4 ya. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 masing-masing feedernya sudah ada. Jadi teman-teman kalau nanti pada saat di panggung itu bisa memilih untuk jenis alat musik apa yang perlu dikontrol banget, kita bisa menggunakan grup ini teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, kalau teman-teman pada saat live pidato atau ada semacam khotbah atau acara-acara yang menggunakan vokal, biar tidak keluar bassnya pada saat berpidato, teman-teman bisa mengkontrol bassnya itu dari sini. Jadi suaranya tetap lantang, tapi bassnya nggak bak-bak bikin telinga itu budek teman-teman. Memang dalam setting mixer itu butuh kebiasaan teman-teman, butuh kebiasaan, dan ya harus dipelajari. Kalau tidak ya percuma, perangkat mahal, fitur lengkap, tapi teman-teman kurang menguasai gitu ya. Seperti Jawir belum menguasai. Oke, di sini sudah disediakan juga untuk 5 tombol untuk auxiliary 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini nanti adalah untuk ininya untuk mengadjust dari auxiliary-nya dari sini. Dan untuk volume pun dari sini. Oke, untuk penjelasan sekilas masing-masing per channel dan fiturnya sudah Mr. Jawir sampaikan. Kita akan tes reverbnya seperti apa ya kan, apakah menggelegar ataukah clarity seperti pendahulunya ya kan. Kita langsung cek sound dengan menggunakan Zetaro Super Phantom 16. Mr. Jawir sediakan dulu untuk mic-nya. Oke teman-teman, untuk mic sudah Mr. Jawir siapkan ya, yang mana dari Hammer. Dari Hammer teman-teman ya. Nanti teman-teman ini akan Mr. Jawir review secara terpisah dari kualitas Hammer. Yang pasti di sini menggunakan Hammer, dan kita instalasi dulu. Mr. Jawir akan menggunakan yang ini aja, 12 in tweeter dan 18 in. Kalau ini terlalu besar untuk dalam ruangan karena wattnya terlalu besar. Mr. Jawir setting dulu. Yang mana listriknya saat ini normal karena Mr. Jawir menggunakan stabilizer ya, 220 dan HZ-nya 50, biar tidak ada kendala
pada saat pengetesan itu penting teman-teman. Jadi elektronik itu pengaruhnya sangat penting sekali sama kaitannya dengan voltase. Jangan sampai teman-teman tuh menggunakan perangkat apapun tidak sesuai dengan suplai yang dibutuhkan. Itu kunci. Oh iya, ini belum di review nih. Jadi teman-teman kok mungkin tadi masih bertanya-tanya ya. Lah, untuk line I-nya di mana Mr. Jawir, kok belum ketemu? Mr. Jawir baru ngeh ini. Jadi di sini untuk insertnya itu letaknya ada di belakang ya. Jadi sepertinya ini ada sedikit perubahan. Mr. Jawir geser sebelah sana biar agak terangan. Ada sedikit perubahan teman-teman ya. Ada sedikit perubahan dari pendahulunya, yang mana di sini sudah dipisahkan untuk penampakannya. Jadi di depan untuk masing-masing per channel di sini letaknya ya teman-teman ya. Untuk line in-nya dan untuk insertnya juga ada di depan, dan di sini ada tombol on off-nya di depan juga. Agak sedikit bergeser daripada pendahulunya. Yang lama di sini untuk merek RDW, kalau yang Phantom di sini. Oke. Di sini adalah desain by Zeta Pro. Oke. Jadi desainnya dari Zeta Pro ya teman-teman ya. Super Phantom 16 channel dan tidak ada lagi tulisan, hanya view saja. Oke, kita langsung instalasi. Yang mana Mr. Jawir akan menggunakan 20 ampere ya, 20 ampere biar hasilnya maksimal. Seperti apa nanti tenaganya ya. Ini untuk power, ini rakitan Mr. Jawir semua teman-teman, rakitan Mr. Jawir. Untuk kualitas hasilnya ya boleh diadu lah boleh diadu. Dan di sini Mr. Jawir tidak menggunakan aksesoris, karena di LMS ini tidak dipakai, hanya mixer dan power. Oke, untuk perangkat sudah dicolokkan, kita tinggal nyalakan saja ya. Untuk power, oke, aman. Sekarang untuk mixernya, wis keren teman-teman, keren ya. Untuk lampunya mati dulu. Sangat cantik dan sangat menawan. Kita akan cek kualitas audionya dulu sebelum kita cek untuk reverbnya. Mr. Jawir pencari handphone. Oke teman-teman, kita kasih input ya dari handphone ya, dari handphone saja tanpa ada aksesoris lain. Kita masukkan ke line 9 dan 10 aja. Yang mana-mana ini adalah mono ya teman-teman ya, mono. Jadi kita gunakan 2 channel untuk mendrive. Oke, untuk line speakernya belum dicolokkan. Saya colokkan dulu sebentar. Yang mana untuk line-nya di sini teman, mix out-nya. Jadi jangan sampai salah. Oke, sudah. Dan kita cek sound teman-teman, cek sound. Untuk videonya kita turunkan dulu. Ini masih bawaannya, jadi masih di atas semua. Oke, untuk sumber input kita nyalakan. Dan untuk volume ini kita nyalakan juga, nggak usah kencang-kencang, kita main separuh aja. Oke, udah berkelip-kelip teman-teman ya, berkelip-kelip. Untuk line main-nya kita harus di 0 dB teman-teman ya, di 0 dB. Dan kita nyalakan coba dengan karakter fade dulu. Seperti apa kualitas dari fade ya. Untuk gain kita tengahkan saja. Oke,
Kita geser. Oh, belum ada suaranya, berarti belum nyambung. Halo, teman-teman. Sebentar. Ini asik. Ini sedikit aja ya. Luar biasa ya teman-teman, clarity-nya mantap sekali nih, dan gayanya sekilas nih yang Mr. J rasakan itu bertenaga untuk gayanya. Ini belum masuk aksesoris ya, apalagi teman-teman sudah menggunakan aksesoris yang berkualitas. Nah, ini ada sedikit tips teman-teman, kalau menggunakan aksesoris itu gunakan aksesoris yang berkualitas. Jadi gain yang tadinya 1 jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 4 untuk peningkatan gainnya dan kualitasnya. Jangan sampai dari perangkatnya, mixernya udah bagus ya kan, tapi aksesoris yang dipakainya meloyo. Waduh, jangan dah. Yang ada kualitas dari perangkat mixernya itu nggak keluar teman-teman. Oke, kita langsung cek reverbnya ya. Kita akan cek di channel nomor berapa nih, nomor 7. Kita cek nomor 7 aja dulu. Oke ya. Cek one shot. Oh belum, kayaknya belum naikin teman-teman. Cek 1 2, cek low 1 2. Oh 8. Maaf nih teman-teman, kita kasih tahu dulu. Jadi yang lurusnya nomor 7 ternyata dia nomor 8 teman-teman, pantesan nggak nyambung ya kan. Oke, kita turunkan dulu. Kita adjust yang nomor 8. Untuk kita atur di fret dulu biar tahu kualitas dari outnya itu seperti apa teman-teman ya. Cek 1 2 low 1 2, cek 1 2 low 1 2. Oke, udah ada suaranya. Oke, iya halo. Nah, ini adalah kualitas tanpa efek vokal ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengarkan bersama-sama. Ini di line-nya untuk adjustnya di jam 12 semua tanpa ada menggunakan efek vokal. C1 1 2 halo 1 1 tes. Iya halo.
Oke, untuk karakternya sendiri cukup jernih dan bulat ya, dan bulat. Oke, kita akan coba menggunakan efek vokal yang memang kita coba di channel untuk DSP di channel 12 kita naikkan untuk efek vokalnya. Efek vokal kita naikkan set. Oke, udah mulai berasa. Oke, 1 2 lo 1 1. Oke, ini baru segini ya efek vokalnya ya. Kita akan naikkan sedikit. C1 1 2 J1 1 2 1 2 tis 1 1 2. Jadi untuk ini sedikit tips kalau mau setting untuk mic, kita turunkan untuk low frekuensi teman-teman, biar tidak ngebas. Nah, suara itu tuh tadi bass. Nah, suara seperti itulah yang mengganggu pada saat melakukan vocaling ya. Jadi kalau pada saat pidato itu akan merasa nah, itu kita harus turunkan teman-teman. Kita harus turunkan di low frekuensi. Jadi biar lebih centang-centang, centung-centung ya. C1 1 2 lo 1 2. Oke, mantap. C1 2 C1 2 lo 1. Oke. Bila mana teman-teman pengen menggunakan grup biar untuk frekuensi masing-masing channelnya itu naik, kita tambahkan aja grup 1, kita naikkan grup satunya untuk menambah gainnya. C1 1 2 lo 1 2. Nah, lebih ya, lebih bertenaga ya yang pastinya. Dan kita belum C1 1 2. Oh iya belum. Lo 1 2 1 2 belum ada perubahan. Kita naikkan dulu dari feeder volume dari grup 1 dan grup 2 yang mana lokasinya ada di sebentar poin di sini. Grup 1 dan grup 2. Oke lo, wah mantap. Jadi fungsi dari grup ini adalah menambah gain teman-teman, menambah gain dari masing-masing channel. Bila mana teman-teman itu akan menaikkan gainnya ya kan dari masing-masing channel. Oke, 1 2 lo 1 2 C1 1 2 C1 1 2. Ayo beli kebutuhan skincare, makeup, dan produk kecantikan. Oke. C1 2 lo 1 2 C. Ayo. Oke, mantap. Oke, 1 C1 1 2 C1 2. Oke, ini jangan dimasukkan ya untuk efek vokalnya kita matikan untuk channel musik dan tidak masuk ya. Ayo, mantap. C1 1 2 1 2 C1 1 2 cek 1 1 2. Oke. Ayo. Oke, kita akan sedikit meng-adjust ya, untuk channel A dan B nya biar apakah ada perubahan. Kita cek biar teman-teman itu ada sedikit masukan ya dari Mr. Jawid ya. Kalau efek vokalnya kurang minus, ini sih udah cukup ya. Low 1 C1 1 2. Dan di sini bisa diedit dari channel A, channel B. Kita untuk gaungnya di channel B C1 1 2 C1 1 2 C low H 1 2. Untuk efek chestnya di channel A C1 1 2 C 1 2 low 1 2 1 2 C1 1 2 C 1 2 low 1 2 C 1 2 C1 1 2 C1 1 2 C1 1 2 low 1 2. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman ya, walaupun kita berada di depan speaker aja tidak storing teman-teman. Jadi untuk gainnya bagus. Jadi sensitifnya itu terjaga sama adanya teknologi compressor ya. Ini salah satu keunggulan dari Zeta Pro, sama persis dengan GT Lab. Tapi GT Lab nanti belum sempat review sih, jadi belum tahu kualitasnya. Oke, kita langsung lanjutkan.
Jadi teman-teman bisa ya mengadjust lebih cas lagi dari channel A dan channel B ya teman-teman ya, channel A dan channel B, yang mana untuk channel B adalah untuk gaungnya dan untuk efeknya itu dari channel di edit A. Oke, 1 2 halo, 1 2 1 2 C1 1 2 C2 1 2 oh hai. Oke, mantap. Mantap. Iya. Halo. Oke. Luar biasa. Oke, satu. Oke, untuk saat ini kita akan tes dengan karaoke. Apakah enak? Ya, ini ekstra buat teman-teman vokalis dari Mr. Jawir yang suka bikin telinga pecah. Oke, kita coba ya. Oke, kita akan tes dengan menggunakan instrumen handphone. Kita akan karaoke. Apakah suaranya enak didengar? Apakah malah bikin sakit kepala? Kalau memang bikin sakit kepala, kesalahan bukan pada perangkatnya, tapi suara Mr. Jawir. Oke? Vokalnya pada saat dinaikkan ya untuk tes cukup mantap, dan untuk mixernya atau mixingnya antara musik sama vokalisnya bisa klop teman-teman. Oke, demikian review dari Mr. Jawir kali ini seputar Zeta Pro Super Phantom 16 channel. Mengenai fitur-fitur kelebihannya nanti akan Mr. Jawir sampaikan, karena fiturnya sama, bisa menggunakan juga dengan RDW nanti. Oke teman-teman, demikian tadi ya review seputar Zeta Pro Super Phantom 16 channel, yang mana nanti untuk fitur-fiturnya untuk ke depan Mr. Jawir akan kupas lebih mendalam lagi ya kan. Terima kasih sudah menyimak, terus ikuti Mr. Jawir, semoga informasi ini bermanfaat. Bantu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bila mana teman-teman tertarik dengan produk dari ini, bisa hubungi Mr. Jawir dan akan diberikan sesuai dan persis seperti ini dengan garansi Zeta Pro ya. Jadi jangan tergiur harga murah teman-teman, karena kualitas itu pasti ditentukan dengan harga. Oke, demikian terus, saksikan terus Mr. Jawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.